Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil azizil wahhab. Alhamdulillahilladzi yamhu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Alhamdulillahilladzi lahu iqab wa lahu thawab. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karim wa abdim wa taraham wa tahannan ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa maulana Muhammad khairi man tab wa afdala man anab wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa atba'ihi bisunnatihi wa jama'atihi min yaumina hadha ila yaumil wuquf baina yaday rabbil izzatil wahhab. Amma ba'd, usini wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Rabbana aftah bainana baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Hadaratil muhtaramin wal muhtaramat, Bapak Ibu para jamaah yang sangat saya muliakan, yang sangat saya cintai karena Allah. Alhamdulillah Allah mempertemukan kita kembali di majelis mulia, majelis ilmu, majelis duha, majelis dzikir, majelis i'tikaf, majelis silaturahim, majelis sholawat. Mudah-mudahan menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat duha, mohon maaf jangan sampai ditinggalkan. Nggih, karena ini termasuk salah satu wasiat Rasulullah kepada sahabat mulia yang namanya Abu Hurairah. Ini salah satu wasiat mulia Rasulullah. Kata Rasulullah, jangan kamu tinggalkan sholat duha meskipun cuma 2 rakaat. Ini salah satu kurikulum Kanjeng Nabi para jamaah. Kalau kita kaji, alhamdulillah juga diliput oleh Sul TV. Terima kasih Ustadz Samsul. Kalau kita kaji, betapa sayangnya Rasulullah kepada kita. Allahumma shalli Muhammad. Betapa sayangnya Kanjeng Nabi kepada kita. Rasulullah itu menyiapkan perangkat kehidupan, kurikulum kehidupan, mulai yang wajib sampai yang sunnah. Ini sayangnya Rasulullah. Jadi kita ini jadi umat Rasulullah sudah enak, tinggal aplikasi saja, karena perangkatnya sudah ada, kurikulumnya sudah ada. Kalau pagi kurikulumnya apa? Jamaah subuh, habis jamaah subuh wiritan, baca waqiah, baca al-mulk, itu kurikulum Pak. Naik matahari min irtifa'is syamsi, mulai naik. Ya, kalau bisa sebelum idza tala asyamsu, terbit matahari, sholat lagi namanya sholat isyraq. Sholat isyraq sudah sering saya terangkan, 2 rakaat ketika terbit matahari, setelah jamaah subuh di masjid, berzikir, baca Quran, kemudian matahari terbit. Sekarang isyraq itu sekitar jam 5 lebih 5 menit. Karena terbit matahari jam 5 kurang 1 menit, ditambah 10 menit, kurang lebih jam 5 10 menit. Sholat 2 rakaat, itu sholat isyraq, pahalanya sama dengan haji umroh. Coba naik lagi, matahari naik min irtifa'is syamsi, mulai naik sholat duha hatta zalas syamsu. Sholat duha itu boleh sampai tergelincir matahari, sampai duhur. Ini kurikulum Kanjeng Nabi.
Kanjeng Nabi tidak melepas kita begitu saja para jamaah. Allahumma shalli Muhammad. Jadi kula jenengan iki sudah disediani kurikulum, namanya sunnah, namanya syariah. Lengkap Pak. Bengi ada kurikulum tahajud, ada kurikulum sholat jamaah, ada kurikulum baca Quran, ada kurikulum baca subhanallah 33 kali habis sholat. Alhamdulillah. Jadi kalau kita sekarang, mohon maaf, bahkan kurikulum masuk surga pun sudah diberikan oleh Rasulullah. Kurikulum masuk surga sudah diberikan oleh Rasulullah. Karena sayangnya Rasulullah kepada kita. Monggo alhamdulillah wis dadi umat Kanjeng Nabi, kari ngeplek-ngeplekno Pak. Salate jamaah, ini kurikulum Kanjeng Nabi. Jangan salat sendiri. Kalau salat di masjid. Jadi istri begini, ini namanya kurikulum Kanjeng Nabi. Jadi suami begini. Anda jadi pedagang, punya kurikulum bagaimana Rasulullah berdagang. Anda jadi pemimpin, bagaimana kurikulum Rasulullah jadi pemimpin. Lengkap bos. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana kita dalam rumah tangga kita? Apakah kita dalam keluarga kita punya kurikulum? Mohon maaf. Apa kita punya kurikulum dalam rumah tangga? Supaya kita mampu membawa keluarga kita bukan hanya selamat di dunia, tapi selamat sampai di akhir. Mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf. Kalau Anda atau kita hanya punya anak, umpama, ya, kalau kita hanya punya anak, bukan prestasi. Kenapa? Ngapunten nggih. Karena binatang pun punya anak. Loh, binatang pun punya anak. Apa bedanya kita? Makanya di Quran ada ayat ulaika kal an'am. Orang yang hidupnya tidak punya kurikulum surga, tidak punya kurikulum akhirat, oleh Allah diibaratkan mereka itu ngapunten kal an'am, seperti binatang. Balhum adol, bahkan lebih rendah, lebih hina dari binatang. Lu kalau sampean cuma duwe, mohon maaf, kalau kita cuma punya istri, saya tanya, binatang punya istri enggak? Punya pasangan. Bukan prestasi. Cuma duwe omah. Bintang punya rumah apa enggak? Hah? Punya rumah. Binatang punya rumah apa enggak? Malah kita kalah ambek penyu. Penyu lu, omah digawa nang dindi. Kura-kura dibawa kemana-mana. Keong. Jadi mari, mohon maaf Pak, kalau Anda hanya sekedar punya obsesi membesarkan anak, binatang pun bisa membesarkan anak. Coba, mari kita mulai membayangkan apa yang harus saya lakukan dalam rumah tangga saya. Nek cuma duwe kepinginan anakku lemu, dipangani ampas lemu Pak. Kepingin dua anak wedok lanang, itu mudah. Kalau Anda ingin punya anak lanang, naik munggahi bojo, ya, munggahi bojo dari kanan turun ke kiri. Loh, praktek gak percaya sampean, meteng maneh kapok sampean. Kepingin dua anak wedok, naik istri dari kiri turun ke kanan. Ojo saka tengah Pak, gak lanang gak wedok. Ya Allah,
berat Bapak Ibu, maka hadirlah dalam kehidupan anak secara rohani. Hadirlah dalam kehidupan anak. Bukan hanya hadir secara fisik, ibu ono, bapak ono, tapi anak tidak merasakan kehadiran orang tua secara rohani. Istri ada, tapi suami tidak merasakan kehadiran istri secara jiwa. Suami punya, tapi banyak istri tidak merasakan kehadiran suami secara imani. Di KTP tertulis status kawin. Mana suami sampean? Enggak tahu. Kalau Anda, mohon maaf, cuma cari nafkah. Anda cari nafkah. Cuma kepingin mangani anak. Lu nun sewu, kewan iso mangani anak, Pak. Ini bukan saya bahasa kasar, ini bahasa Quran. Ulaika kal an'am. Kalau Anda hidup tidak punya kurikulum pendidikan, kurikulum akhirat, maka Anda akan hidup kal an'am. Naudzubillah. Loh, ini ibaratnya, tasbihnya Quran Allah. Buat apa Bapak Ibu? Kita besarkan anak kita, kita besarkan badannya, tapi jiwanya ternyata tidak bisa kita warnai, hatinya tidak bisa kita warnai. Bahkan jiwa anak kita diwarnai orang lain, diwarnai oleh sekulerisme. Mohon maaf, buat apa Anda capek-capek kerja? Berangkat pagi, mulai sore, wis pensiun sik direwangi nyambut gawe maneh. Untuk apa? Jawab. Ada yang mengatakan, saya kerja ini untuk keluarga. Banyak orang kerja katanya untuk keluarga, tapi justru korban pertamanya adalah keluarga. Mulane monggo ngaji, nek gak ngaji terus kula sampean ndak jelas. Ini menyangkut visi dan misi rumah tangga. Lalu saat ini wong gak mikir, visi dan misi tidak penting Gus, yang penting visi. Pokoknya aku ngumai duit bojo untuk belanja. Pokoknya anakku sekolah, saya beri dia, itu kan kewajiban saya. Mohon maaf, Anda terlalu dangkal memahami kewajiban. Bu, saya tanya, apakah sampean hanya cukup mendapatkan uang belanja? Cukup? Enggak. Apa yang Anda perlukan sebagai istri? Perhatian, leren Pak, gak usah duit-duit Pak. Oh termasuk ya. Sing penting iku perhatian. Sing penting perhatian, tanggung jawab. Kalau soal uang belanja itu nomor 1. Meneng kok tak belani sampe Bu. La ilaha illallah. Ayo, saya beri contoh ya. Bagaimana kurikulum rumah tangga obsesi surga. Sampean baca surat Luqman. Ya. Sampean baca surat Luqman. Kita kaji surat Luqman. Tapi tidak satu ayat, karena ini hampir satu surat. Coba, di surat Luqman ada kurikulum seorang ayah kepada rumah tangganya. Ada kurikulum seorang kepala rumah tangga. Mohon maaf Bapak Ibu, menyesal kita. Anak kita besarkan sampai lulus kuliah, sampai S1, S2, S3, SMS, apa mana itu? Entekno SWS. Tapi jiwanya kosong.
kita tidak bisa mewarnai jiwa kita. Maka kita, mohon maaf, perhatikan ini. Perhatikan passwordnya. Kita harus jadi kepala sekolah untuk anak-anak kita. Suami harus jadi kepala sekolah untuk istri dan anak-anaknya. Ibu harus jadi kepala sekolah untuk anaknya. Kita harus jadi rektor, Pak. Kita harus jadi rektor. Loh Gus, kan cukup anak kita sekolah. Kurikulum sekolah itu kan sudah bagus. Jangan mengatakan kurikulum sekolah sudah bagus. Kenapa? Karena pemerintah sendiri ternyata tidak yakin dengan kurikulum pendidikan. Pemerintah sendiri ternyata tidak yakin bahwa kurikulum pendidikan yang kita andalkan untuk anak-anak kita di sekolahan, ternyata itu bagus. Enggak. Apa buktinya? Ganti menteri. Kenapa Gus? Kok ganti menteri, Karena pemerintah sendiri tidak yakin. Lu sing gawe kurikulum gak yakin, gak percaya. Lah kok kita mempercayakan anak kita di sekolahan? Ini menteri yang sekarang ini, menteri apa? Pendidikan. Ini rodok koboi rupanya ini. Agak koboi ini. UNAS mau dihapus, pelajaran SD cuma 4, cuma 5. Guru boleh, jangan cuma di depan. Wah ini kalau betul cocok saya. Lu sekolahan lu Pak sampean delok. Sampean yang jadi guru, saya tanya, di SMP, di SMA, guru matematika dengan guru bahasa Inggris gabung apa pisah? Pisah. Hah? Pisah. Guru matematika sendiri, guru bahasa Inggris sendiri, guru IPA, guru olahraga. Kenapa? Karena guru tidak mampu menguasai semua bidang pelajaran. Loh kan aneh, gurunya saja tidak bisa menguasai semua pelajaran. Lah kok muridnya disuruh menguasai semua pelajaran? Coba analisalah dengan cerdas. Lo guru matematika gak iso bahasa Inggris. Lo kok murid TKB kongkon iso bahasa Inggris harus bisa, matematika harus bisa. Ini kurikulum pendidikan model apa? Dan celakanya kita masuk dalam kurikulum itu. Orang tua marah kalau nilai anaknya jelek. Padahal bisa jadi Bu, anak sampean matematikanya jelek. Karena nanti dia akan Allah jadikan misalnya seniman yang tidak butuh matematika. Bisa jadi Pak, pelajaran bahasa Inggris sampean, anak sampean jelek. Karena dia memang oleh Allah tidak membutuhkan bahasa Inggris. Saya tidak mengajak sampean untuk tidak mendukung anak sekolah, tidak. Tapi sebagai orang tua yang ditanya besok di akhirat siapa? Yang ditanya Allah besok tentang anak kita siapa? Lu sampean bos. Yang ditanya bukan menteri pendidikan, bukan bupati, bukan kepala sekolah, bukan guru. Terus sampean besok ditakoni ambek Gusti Allah, anakmu sholat apa enggak? Anak sampean bisa ngaji Quran apa enggak? Apa jawaban kita? Lek cuma gawe anak Pak, ojo sampean sing sehat. Saya meskipun lumpuh, pegel aku suwe-suwe. Ojo sampeyan sing sehat. Saya, lihat saya. Please look at me. Nih sama lihat kaki saya. Loh, enggak coba. Saya menggerakkan kaki pakai tangan, ngangkat kaki pakai tangan.
Tapi kalau soal buat anak, dikaja-kaja. Tahu dikaja-kaja? Ini bahasa Indonesia baru ya. Dikaja-kaja. Mohon maaf, ibu sampean meteng mengandung anak sampai kakinya membara. Tubuhnya membara. Tahu membara? Ini bahasa Indonesia baru ini. Saya ingat ada santri Madura, orang Madura naik bis. Ya. Bukan menghina orang Madura, maaf ini, bukan menghina orang Madura. Orang Madura itu kadang kalau mau pakai bahasa repot. Ya. Naik bis pulang, sampai di rumah ditanya, "Kenapa kamu kok kelihatan capek?" Nah, "Aduh Pak, saya mulai kenaikan sampai keturunan tidak mendapat kedudukan." Masya Allah, ada santri diminta jadi MC. Karena banyak jamaah yang merokok, santri ini mengingatkan, "Mohon maaf bapak-bapak, sebelum pengajian dimulai, yang merokok diharapkan kematiannya." Buat apa sampean meteng soro-soro ngelahirno, tapi kemudian nanti anak ini, mohon maaf, naudzubillah, akan menjadi anak yang melawan sampean. Melupakan sampean. Sampean wis mlaku tunuk-tunuk. Yang nonton justru terang. Sampean mohon maaf, kena diabetes, mata terganggu, mata tidak bisa melihat. Justru yang menuntun adalah pembantu. Karena anak Anda merasa sukses jadi pegawai, tidak gelem ngancani wong tua. Apa itu yang kita harapkan? Lah, dah. Makanya kalau kita punya kurikulum bagaimana mensolehkan anak, kita akan bahagia dunia, akhirat. Kenapa? Anak soleh akan membahagiakan orang tuanya di dunia, dan anak soleh akan mendoakan orang tuanya di akhirat. Balik surat Luqman, kurikulum rumah tangga. Yang pertama, di surat Luqman itu Allah menggambarkan begini. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu. Ketika Luqman berkata kepada anaknya, nasihati anaknya. Di sini Allah pakai dua fiil, berkata wa ya'idu, nasihati. Artinya apa? Perkataan orang tua harus mengandung nasihat. Ucapan suami harus mengandung nasihat. Ucapan istri kepada suami harus mengandung nasihat. Lah kita ngomong ke anak tidak mengandung nasihat, malah mengandung kemarahan. Ini indahnya Quran. Allah dawuh wa idh qala, ketika berkata Luqman libnihi kepada anaknya, wa huwa, Luqman ini yaitu ngandani. Jadi mohon maaf, kalau ngomong jangan ada nuansa marah. Nuansanya, semangatnya, spiritnya harus nasihat. Apa nasihatnya? 3, Pak. Ini tidak nutut, kelihatannya waktunya tidak nutut ini. Ya, mungkin disambung tahun depan mungkin. Lu ngaji itu, mohon maaf Bu, Pak, tidak bisa, semuanya tidak bisa, harus dicicil. Supaya sampean tertarik ngaji terus.
3 nasihatnya. Ya bunayya. Nah ini, kalimat ya bunayya di dalam surat Luqman diulangi Allah 3 kali. Nasihat ini, kurikulumnya ini. La tusyrik billah. Kurikulum rumah tangga yang pertama, jagalah rumah tangga dari kemusyrikan. Jangan sampai ada anggota keluarga yang tidak muslim, golek mantu yang muslim. Mohon maaf Bu, mohon maaf Pak, jangan cari mantu yang tidak muslim. Jarno wis umpomo Pak, terpaksa sampean duwe anak wedok, dijaluk wong lanang, umpomo kepeksa soge Pak. Gak apa-apa, yang penting sholatnya genah. Kepepet. Subhanallah. Yang pertama kurikulum rumah tangga, jagalah rumah tanggamu dari kemusyrikan. Artinya apa? Jagalah keimanan. Yang tanggung jawab besok di hadapan Allah kita, Bapak Ibu. Abot. Perhatikan. Kita besok di hadapan Allah menanggung tanggung jawab, menanggung dosa kita sendiri sudah berat. Apalagi besok di akhirat kita dipaksa Allah menanggung dosa anak, dosa istri. Allah, Masya Allah. Lu kita lo besok di akhirat nanggung dosa kita sendiri sudah berat. Sik ditambahi nanggung dosanya anak, sik ditambahi, Masya Allah. Loh, kok bisa begitu Gus? Perhatikan hadisnya. Perhatikan hadisnya. Man taroka, Allahumma Muhammad. Allah. Astagfirullahaladzim. Saya kalau baca hadis ini ngeri Bu Pak. Man taroka waladahu jahila. Siapa yang rumah tangganya tidak punya kurikulum agama, anaknya ngaji gak ngaji di jarno, anaknya sholat gak sholat di jarno, istrinya buka aurat dibiarkan, suaminya cari kerja yang haram dibiarkan, suaminya zina dibiarkan. Man taroka waladahu jahila. Kalau Anda meninggalkan anak dalam keadaan nggak ngerti agama, nggak ngerti dosa, nggak ngerti Allah, nggak kenal Rasulullah, kana dzambuhu alladzi amilahu alaih. Kalau anak ini ngelakoni dosa, Anda harus ikut tanggung jawab besok di akhirat. Naudzubillah Bu, sampean punya anak perempuan, dibawa pacarnya. Kalau sampai anak ini zina, Anda harus menanggung dosanya anak zina. Kita nanggung dosa kita sendiri sudah berat Bapak Ibu. Abot. Lah terus kita besok oleh Allah dituntut. Makanya yang tanggung jawab besok di hadapan Allah kita. Rasulullah karena ingin semua umatnya masuk surga, Rasulullah memberi kurikulum lengkap. Bagaimana dengan kita? Masya Allah. Ada ayat mengerikan. Saya kalau pengajian itu biasanya memberikan kabar gembira. Hampir tidak pernah saya memberikan kabar susah. Mesti ya saya memberikan kabar gembira. Di malam saya pengajian mulutan di Arjasa, saya berikan kabar gembira. Kenapa? Saya tidak pernah memberikan kabar susah. Karena saya tahu yang datang ini sudah mayoritas orangnya susah. Nek duwe kabar susah tambah susah. Tapi sekali-kali sampean perlu tak weden-wedeni. Anda baca surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab, ayatnya insya Allah kalau saya tidak salah
61 apa 62. Allah menggambarkan besok apa yang terjadi di akhirat. Ini yang saya terangkan tadi. Kita nanggung dosa kita sendiri sudah apalagi besok kita harus nanggung dosanya istri, dosanya anak. Makanya, perhatikan Pak, sebelum menerangkan surat Al-Ahzab, perhatikan. Ayah yang sukses adalah ayah yang selalu diidolakan oleh anaknya. Ayah yang sukses bukan berapa gaji Anda, sampean jadi direktur, apa jadi kondektur. Tidak. Ayah yang sukses, anak yang selalu didoakan oleh anaknya. Ayah yang selalu diidolakan oleh anaknya. Perhatikan saya. Perhatikan. Bayangkan Bu, anak sampean masuk ke kamar sampean, natuk pintu, Assalamualaikum, atau anak sampean masuk rumah. Di ruang tamu, di ruang keluarga, anak sampean tanpa direkayasa melihat sampean sedang baca Quran. Anak sampean masuk kamar sampean Pak, jam 2, jam 3, mungkin anak-anak sampean pusing atau apa, melihat bapaknya sedang sujud. Bayangkan, apa yang tergambar dalam anak kita. Lihat ibunya baca Quran, lihat ayahnya sujud. Ada ustadz cerita, bukan saya ini. Ustadz ini cerita, ayah saya mendidik saya, tidak pakai omongan. Caranya gimana? Ayah saya kalau tahajud di samping saya. Saya masih kecil, saya tidur, ayah saya tahajud di samping saya. Jadi saya bangun, saya melihat ayah saya sedang sholat. Sehari, 2 hari, seakan-akan tidak ada pengaruhnya. Seminggu seakan-akan tidak ada pengaruhnya, tapi menginjak bulan, menginjak tahun mulai berpengaruh. Anaknya mulai terinspirasi. Ayah yang sukses, ibu yang sukses ketika menjadi inspirasi anaknya. Lu coba Bu, terus anak sampean delok, melbu entah melihat sampean sedang baca Quran. Tapi bandingkan dengan anak sampean delok sampean sedang main HP. Apa yang tertanam di anak? Mohon maaf, menceritakan kebaikan orang lain. Iktibar, ibu saya seminggu hatam Quran. Ibu saya almarhumah rahmatullah alaiha seminggu hatam Quran Pak. Saya sekian tahun kumpul dengan ibu saya. Setiap kali saya ketemu ibu saya mesti pas nyekel Quran. Saya waktu kumpul dengan ibu saya, masih satu rumah, saya pulang pengajian jam 1. Wajib saya pulang mencium tangan ibu saya, berangkat pamit, datang jam 1 malam, saya datang, masih satu rumah, masuk rumah, saya ketuk kamar ibu saya mau salaman. Karena pintunya tidak dikunci, saya dorong. Ibu saya sedang sholat malam. Lah, anak sampean delok sampean isu HP. Mari maghrib TV. Mohon maaf. Sampai kapan kita mau menghabiskan waktu di depan? Mau sampai kapan? Mohon maaf, mungkin
Anda menganggap Gus Fikri lebay. Padahal saya tidak tahu apa itu lebay. Bu, saya tanya, umpomo jeneng bojo sampean Pak Bambang. Ada Pak Bambang? Aduh. Lihat nih. Umpama suami sampean namanya Pak Eko. Wadah bisa nih, Allah. Sopo mana ya? Umpama nama suami sampean Pak Bonis Jiwan. Wis, gak kira ono wis. Gak kira ono. Ini nama bagus, Pak. Ya. Dua anak dijenengi Bonis Jiwan. Apa itu artinya? Anu Pak Yai. Bonis Jiwan itu karena anak saya lahir di Rebo Manis jam 1 awan. Waduh. Jenengnya anak mbok sing tepak apa? Kurikulumnya harus jelas. Beri nama yang mengandung makna. Kurikulumnya mau dijelas. Mohon maaf Pak Bu, punyalah kurikulum mulai anak lahir, anak ini mau dibawa kemana? Punyalah kurikulum, ketika Anda mengucapkan qabil tu nikahaha, istri Anda mau sampean bawa kemana? Harus begitu. Anak lahir wetonane pon ponidi. Beri nama Muhammad Musaddiq Fikri. Mantap. Ada beberapa kasus, ada beberapa orang minta izin. Gus, saya minta izin apa? Saya mengadopsi nama jenengan. Ada dokter di Jakarta, itu namanya minta nama sama saya, ya. Saya beri nama, dia tidak puas. Enggak, Gus, saya minta tambahan apa? Saya minta nama jenengan. Ya sudah. Hanya dia, saya beri nama Ja'far Shadiq, ditambahi El Fikri. Ketika anak kita lahir, Anda harus punya kurikulum. Ini anak saya, coba kurikulum Rasulullah, anak lahir diapakan? Loh, diadani. Kurikulumnya jelaskan. Kanjeng Nabi kurikulumnya jelaskan. Anak lahir diadani. Ini kurikulum namanya. Paham ya? Jadi yang saya maksud kurikulum apa? Perangkat pembelajaran dalam rumah tangga. Anak lahir di adani telinga kanan, dikomati telinga kiri. Apa makna kurikulum itu? Supaya yang tertanam dalam anak Anda adalah Allahu Akbar. Coba Bu, pengen nyoba ya. Ono wong lahir langsung neng kuping kanane dicetel lagune Didi Kempot pamer bojo. Gak iso bayang no aku Pak. Lah anak kita lihat kita sedang main HP. Anak suami saya namanya maaf Pak Eko. Mana yang lebih sampean kusuk, sering sampean kusuk-kusuk? Pak Eko apa Pak Samsung? La tusyrik billah. Kurikulum pertama, rumah tangga harus mampu membawa anak dan istri menuju tauhid, iman kepada Allah. Masya Allah. Jadi kepala sekolah sampean, ibu jadi rektor. Lu kadang-kadang aneh Pak. Nun sewu nggih, ada orang jadi guru. Mohon maaf ini. Ada orang jadi guru besar, jadi guru, jadi dosen. Dia minterno anake wong. Anaknya sendiri ndak dipinterno. Mohon maaf Ibu, mohon maaf ya, mohon maaf. Jam berapa?
Kalau hanya urusan makan, bisa enggak anak kita belikan makanan di warung? Bisa. Kalau hanya urusan memenuhi gizi anak, marekno anak, sekarang tinggal apa? Tinggal GoFood. Pokok duit lo ya. Mohon maaf, kalau urusan masak bisa pembantu. Tapi kalau urusan pendidikan anak, sampean tego, sampean S2, tapi anak Anda dididik oleh pembantu yang tidak lulus SD. Loh, kaget kan sampean? Makanya Pak, saya kalau pengajian, kalau pas anak saya libur, malam minggu, hari libur, hari minggu, anak-anak saya bawa ke rumah, istri saya bawa ke semua. Saya kalau pengajian malam minggu atau pengajian minggu gitu, saya bawa anak istri saya bawa semua. Anak 4, istri 1, hati-hati, saya khawatir kewalik. Kewalik jadi masalah ini. Saya bawa semua, saya kalau pengajian, saya bawa semua pas libur. Nak, besok libur apa enggak? Aduh ya ada PR, ya sudah. Saya bawa semua. Lumayan Bu, enggak adang dong Oma. Kan lumayan. Mohon maaf, kalau urusan masak, bisa pembantu, bisa beli. Tapi urusan mendidik anak, Anda berikan kepada siapa? Anda percayakan ke guru, mohon maaf, tidak melecehkan guru. Ini karena diliput Facebook, diliput Instagram, khawatir viral. Mohon maaf, saya tidak senang viral, karena saya khawatir terkenal. Lu saya tidak butuh terkenal, wong saya sudah terkenal. Lu anak saya kenal saya, kan terkenal. Coba, apakah anak Anda kenal sampean? Apakah Anda mengenal anak Anda? Jawab. Banyak orang tua tidak kenal anaknya. Banyak orang tua tidak kenal sifat anaknya. Anak 3 mesti sama? Tidak sama. Anda tidak bisa memperlakukan anak pertama sama dengan memperlakukan anak kedua. Karena Allah menciptakan namanya keunikan. Loh. Lah kalau kita tidak punya kurikulum, terus ya apa? Mau apa? Saya tidak melecehkan guru ya. Sampean percaya guru di sekolahan, padahal gurunya di sekolahan tidak bisa mendidik anaknya sendiri. Anaknya loh kena narkoba. Gurunya punya anak, anaknya kena narkoba. Anda percaya? Tolong dijawab Bapak Ibu, tolong jawab, kita diskusi. Siapakah yang paling tahu anak kita? Siapa? Kita. Siapakah yang diberi amanah oleh Allah anak kita? Kita. Jadi seharusnya siapakah yang harus mendidik anak-anak kita? Kita. Siapakah yang besok bertanggung jawab di hadapan Allah? Lu pinter lu sampean sakjane. Kan tinggal aplikasi kan. Kita punya kurikulum Rasulullah, kari ngetrapno Pak. Nah, jamaah ya, subuh digugahi. Loh, enggak usah repot-repot sudah. Kita punya kurikulum Rasulullah tahajud. Nah, bangunkan sebelum subuh. Saya nangis Bu. Saya nangis Pak. Saya pas sakit. Enggak bisa bangun. 2:30, jam 3, anak saya bangun. Saya dengar suaranya jeding air. Anak saya buka pintu. Ya, ayah enggak bangun nak. Ya, ayah enggak tahajud. Enggak nak, ayah enggak kuat. Ya sudah. Coba,
Nangis, ya Allah, ini anak yang akan membawa kita ke surga, Pak. Naudzubillah. Bayangkan Anda di telepon polisi. Bapak, anak bapak tertangkap. Susah sampai. Itu baru susah di dunia. Apalagi besok. Apalagi besok. Sampai dipanggil kepala sekolah. Ibu, maaf, anak ibu terpaksa kami keluarkan. Sampai kaget, kenapa Pak? Ibu, anak ibu hamil. Geblak sampean Bu, semaput Bu. Susah di dunia, apalagi besok di akhirat. Anak, Masya Allah, akan selalu mendoakan orang tuanya ketika orang tuanya memang layak didoakan. Suami yang sukses, suami yang selalu didoakan oleh istrinya. Jangan mengukur kesuksesan di luar sana, bos. Bu, ketika suami sampean bekerja, berangkat tugas dan sebagainya, sampean mendoakan suami? Mendoakan. Doanya apa? Doanya apa? Muga gak kecantol uang. Dalam soal rezeki, ini istri solihah. Perhatikan saya kalau ngaji langsung aplikasi, empirik, karena melihat lebih kuat. Istri yang solihah. Kalau kalian punya istri yang begini Pak, kalau belum mati jangan dikubur. Umpama. Ini oleh pengajian Mambengi. Enggak informasi untuk takmir. Gus Fikri levelnya abang. Istri yang solihah ngasih apa gaji apa plek. Istri yang solihah langsung alhamdulillah Pak, matur nuwun. Istri yang tidak solihah, Bu, gaji. Alhamdulillahnya lupa, dihitung. Mengucapkan, kok cuma sakmene. Ada, istri yang begitu ada enggak? Yang mana orangnya? Minta HP-nya saya. Bareng duwe amplope tebel, duit gaji, tebel, yang dicium uangnya. Bojone loh dijarno. Istri yang solihah, duit, ndak pakai dihitung. Kurikulum rizki dari Allah. Matur nuwun Pak. Ibu pernah atau sering mengucapkan terima kasih? Alhamdulillah, ibu solihah. Ojo dikubur lek durung mati Pak. Suami yang soleh menengo, tak belani sampean saiki. Saya masukkan karena begitu saya keluarkan uang, sampean lihatnya ke uang, tidak lihat ke saya. Suami yang soleh punya kurikulum yang jelas. Di meja makan, buka meja makan, alhamdulillah. Masih ada di sini. Ono tempe, dadar jagung, alhamdulillah, nerimo. Suami yang tidak soleh, Bu, sampean gak iso masak ta? Mosok cuma iki tok.
Karuan nek sampean wis gak sanggup, tak golekno asisten. Allah. Ini baru ya bunaya la tusyrik billah. Bagaimana kita punya kurikulum keimanan, Pak? Lengkap sudah. Gini, wis. Terapkan saja kurikulum Rasulullah. Sama enggak usah buat kurikulum yang ruwet-ruwet. Terapkan. Rasulullah tahajud, ayo kita buat kurikulum tahajud bersama dengan keluarga. Durunge subuh anak digugai. Mulai sekarang. Mulai sekarang. 2, mulai dari diri sendiri. 3, mulai dari yang kecil. Sebelum subuh bangun, kurikulum. Ya. Profesor, Doktor, Insinyur Baharuddin Yusuf Habibie. Ketika kuliah di Jerman, datang sebagai mahasiswa terbaik Asia nomor 1. Tapi ketika dia kuliah di Jerman, ujian semester ranking 3, enggak jadi ranking 1. Padahal cerdas, pinter, nomor 1 se-Asia. Ranking 1 temannya Pak Habibie ketika kuliah mahasiswa Yahudi dari Amerika. Ranking kedua juga sama mahasiswi Yahudi. Pak Habibie penasaran, aku jadi ranking 1 di Asia, tapi kenapa di Jerman, di kampus saya tidak bisa ranking 1. Akhirnya Pak Habibie tanya, sampean kok bisa ranking 1, gimana caranya? Gimana cara Anda belajar? Yang ranking 1 sampai ranking 2 nutup, maaf, saya tidak bisa memberitahu, ini rahasia saya. Kalau saya beritahu, nanti Anda akan jadi ranking 1 mengalahkan saya. Enggak, benar saya ingin tahu. Enggak bisa. Pak Habibie penasaran. Setiap ketemu tanya, gimana caranya sampean belajar? Akhirnya temannya ini kasihan. Oke, Rudi, nama Pak Habibie waktu kuliah Rudi. Oke Rudi, aku beritahu. Saya bisa ranking 1, saya bisa menangkap pelajaran dengan mudah. Rahasianya, sebelum subuh saya bangun, saya mandi, saya baca Quran. Anda baca Quran? Ya, saya baca Quran kitab sucimu. Sebelum subuh saya mandi. Setelah itu saya baca Quran, ternyata setelah saya baca Quran, saya merasa pelajaran mudah untuk saya tangkap, saya pahami. Nangis Pak, nangis Bu Pak Habibie. Ya Allah, saya seperti ditempeleng, ya Allah. Quran itu kitab suci saya, tapi yang baca orang lain. Orang lain baca Quran, tidak iman, ternyata berpengaruh terhadap kecerdasan. Bagaimana kalau kita baca Quran sebagai orang mukmin? Sebelum subuh bangun. Buat kurikulum begitu Pak, praktis sudah ini. Minggu, mumpung anak sekolah, libur, Ahad, ya malam Senin, ajak pengajian rotib. Suami istri datang, itu kurikulumnya. Jangan hanya kurikulum dunia, Minggu, Roksi, Rembangan, Papuma, Alun-Alun. Anda tidak punya kurikulum akhirat? Ya, Ahad pagi begini pengajian duha, di masjid ini habis subuh pengajian, kajian subuh. Mulai subuh jamaah, mumpung libur, sebentar lagi masa liburan. Lah, kurikulum seperti itu. Makanya alhamdulillah Allah menyediakan kita punya pengajian rotib, punya pengajian ini. Mungkin Anda tidak bisa mengikuti tiap tempat, ikuti yang bisa. Dengan istri, dengan anak. Ya bunayya la tusyrik billah. Yang kedua, ya bunayya yang kedua di surat Luqman, ya bunayya aqimis sholat. Anakku, istriku sholat.
Cuma 3 kali ya bunaya di surat Luqman. Anda kaji surat Luqman. Jadi kurikulum pertama kurikulum iman, kurikulum kedua sholat. Mohon maaf ibu bapak, sak tambeng-tambengi anak sampean, lek anak sampean, bojo sampean sik sholat akan terjaga. Kenapa? Inna sholata tanha anil fasya wal mungkar. Mohon maaf ibu, suami ibu ada di luar kota, di lain kota, kerja beda pulau, kerja beda negara. Ibu di sini, suami kerja di Kalimantan, atau suami ibu berlayar. Yakinlah ketika suami ibu masih menjaga sholat, Allah akan menjaga. Anak sampean kuliah UI, kuliah UGM, kuliah UNER, kuliah dimanapun, selama anak Anda sholat, yakinlah Allah akan menjaga. Duh, lek wis sholate kocar-kacir, Pak. Mohon maaf, Bu. Makanya sampean lek bojone nyambut gawe nang jopo, di luar negeri, di luar kota, kalau telepon, sampean tanya pertama apa? Pak, sholat sampean ya opo, iso jamaah. Sampean anaknya kuliah di UGM, di Jogja, kalau telepon, ojo langsung, nak kapan semester? Nak IP sampean piro? Nak kirimane si ono? Nak ojo lali mangan? Nak ojo telat mangan? Mangan tuh diurusi. Waalaikumsalam. Nak, ya apa nak sehat? Alhamdulillah mah. Sampean subuh iso jamaah apa ndak? Gimana tahajud sampean? Gimana baca Quran sampean? Kurikulumnya jelas. Skripsi ini ya apa nak? Loh, skripsi dhisik. Hah? Raih kumlot ya nak? IP-nya 3 ya nak? IP-nya 6 ya nak? Boy. Enggak tahu, blenger wis. Tanya pertama urusan sholat. Bu, anak sampean kuliah mulai pagi sampai jam 3. Tolong Bu, jam 12, setengah 12, telepon, manfaatkan teknologi untuk kebaikan. Nak, duhur. Itu kan berarti tidak percaya ke anak, Gus. La ilaha illallah. Setan memantau kita 24 jam, tidak pernah berhenti. Kita tidur, bisa enggak jaga anak? Enggak bisa. Setan enggak pernah tidur. Anak saya sudah sarjana, Gus. Sudah tahu mana yang baik. Anda jangan sombong. Anaknya Nabi Adam kegoda setan. Membunuh saudaranya. Anaknya Nabi Nuh tergoda setan. Gimana ya Gus ya? Anak saya kan sudah besar. Astagfirullah. Jangan arogan Bapak Ibu. Sholat. Ya, yang ketiga, Masya Allah. Gak nutut waktunya. Yang ketiga insya Allah berlanjut. Nih. Nanggung. Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan? Silakan. Ya, Ibu satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, 2 boleh Ustaz. Pertama, saat saya kepingin jamaah dengan suami, pada saat subuh, sebelum subuh saya sudah bangunkan. Abah ayo bangun. Setelah adzan subuh, ternyata suami saya setelah sholat tahajud sambil tiduran dzikir di kursi panjang. Alasannya Abah, ayo itu suara adzan, kita berangkat ke musola. Iya aku masih dzikir.
Terus saya berangkat duluan ya, Ba. Oh silahkan. Setelah saya sampai di musola, kembali lagi masih suami saya tertidur. Abah tidak ke musola. Oh ya saya tertidur, Umi maaf. Dan berkali-kali seperti itu. Apakah layak seperti saya suami istri mengingatkan? Padahal sepakat kita mau jamaah di musola. Yang kedua karena maaf ini aib apa bagaimana saya mengungkapkan Ustaz. Yang kedua karena suami saya sudah purna tugas dan saya mengatakan Abah tidak usah terlalu sibuk di sawah karena kita sudah usia dan anak-anak sudah selesai. Tapi ini tanggung jawabku Mi. Nah seperti itu. Sholatnya bagaimana aku bisa sholat di sawah? Loh jamaahnya Allah Maha tahu bagaimana solusi saya sebagai istri. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istri yang selalu mendoakan suami, mengingatkan suami. Jadi tidak apa-apa. Yang penting ojo disentak-sentak. Yang penting kan di situ. Suami dibangunkan tahajud, tidak mau. Jangan terus ambil air disiram, ditempak. Jaga. Jangan. Caranya yang halus, dikusuk-kusuk, dilus-lus. Pokok tepak, tangi. Duh, seakan sih gak duwe bojo. Suwe gak ngelus-ngelus. Kalau wis dilus-lus sing lanang kok gak tangi, tolong bawa ke rumah sakit. Sarafnya kecepit. Pak, ayo Pak jamaah. Umpama ketiduran, ya diingat, ayo Pak jamaah, ayo. Kalau perlu Bu, umpama sampean sudah sholat, suami belum sholat subuh. Ayo Pak jamaah ambek aku. Sampean sholat lagi. Loh Gus, apa boleh? Itu namanya sodakoh sholat. Hadisnya sahih. Kanjeng Nabi selesai sholat jamaah, ada sahabat baru datang, sudah selesai jamaah. Kanjeng Nabi kasihan, ini mau jamaah, enggak ada yang dijak bareng. Akhirnya Kanjeng Nabi dawuh, sopo sing gelem sodakoh sholat. Ada namanya sodakoh sholat. Ya nopo Kanjeng Nabi? Ake makmumu ambek wong iku ben wong iku oleh ganjarane jamaah. Jadi ibu begitu tidak masalah Bu. Tambah gede, suami tambah angel Bu, tambah gede ganjarane. Mangane sampean sing angel Pak. Ya, seperti itu. Tidak masalah. Mengingatkan tidak sama dengan mencela. Yang penting kan caranya. Pak, sampai tuwek, ojo nemen-nemen sholate anu lho. Umpama, mohon maaf. Perhatikan, ini maksudnya. Ketika ucapan sudah tidak lagi bermakna, maka giliran doa yang ketiga. Wes, ketika lisan sudah tidak lagi berguna, ucapan tidak lagi bermakna, maka hati yang berbicara, doa yang berbicara. Mohon maaf, ibu punya suami tidak sholat. Ayo Pak, sholat Pak, sampai nyambut gawe tok, engko sampean mati. Gak digowo Pak, diingatkan begitu. Sampeyan naik sholat toh. Aku masih gak sholat arep lapo sampean. Jangan melawan keangkuhan dengan keangkuhan. Kalau lisan sudah tidak bisa bicara, tidak bermakna, nangislah kepada Allah. Ya Allah, suami. Itu justru kadang lebih efektif daripada ngomong. Makanya saya tadi kan ngomong Bu, saya tidak usah kakek ngomong, nak baca Quran, nak TPQ, nak, jangan banyak ngomong.
Lale anak sampean delok sampean nyekel Quran itu jauh lebih efektif. Ibuku ahli Quran, mosok aku gak niru. Nak jamaah masjid, nak Jumatan. Bapak lo nyandet nang warung main cekak. Terjadi, mohon maaf, dalam anak namanya dalam ilmu kejiwaan split personality. Keterbelahan jiwa. Hatinya terbelah. Ibu ngongkon aku sholat, ibu dewe gak sholat. Ibu ngongkon aku maca Quran, ibu dewe main HP. Nggak efektif, hanya anak bingung. Anaknya TPQ. Gurune tepak sing kereng. Kata guru TPQ-nya, anak-anak kita wajib sholat. Kalau tidak sholat dosa. Kalau dosa di neraka. Di neraka bersama saya setan. Berarti kalau tidak sholat itu saya setan. Tertanam di mindset anak sampean. Yang TPQ atau dinia atau apa. Tidak sholat setan. Di rumah lihat bapaknya tidak sholat. Kan muncul memorinya. Bapak. Kata Ustadz Mahrus. Kata Ustadz Samsul, kata Ustadz Agus, ndak sholat setan. Bapak saya ndak sholat, berarti bapak saya. Ibu saya bangun tidur langsung masak, ndak sholat subuh. Mohon maaf, kalau perlu kasih penjelasan, kalau ibu sedang haid. Tapi terus-terusan. Kalau perlu kasih penjelasan. Mama kok enggak sholat, mah? Dek, mama sedang berhalangan. Ini kurikulum. Berhalangan apa, mah? Wanita itu dengan bahasa sederhana, ojo bulet-bulet. Kan ada itu orang tua cerita, Pak Yai gimana saya menjelaskan ke anak saya tanya, saya asalnya dari mana? Bapaknya ditanya begitu, ibunya tanya begitu. Saya ini, adik ini dari mana? Dari perutnya mama. Lu kok bisa di perutnya mama? Ngumet ibu. Oh, terus keluarnya lewat mana? Ya lewat jalannya. Jalannya mana? Ya itu, tunjukkan jalannya. Loh kok cukup, mah? Aku segede ini keluar lewat situ. Subhanallah. Jelaskan, mama sedang berhalangan. Berhalangan itu apa? Berhalangan itu wanita itu, nah gini. Makanya sama gak ngaji kan gak ngerti. Istri head. Ya. Jelaskan ke suami. Maaf mas, saya tidak bisa melayani, saya sedang halangan. Suami yang menyadari, oh ya sudah, saya prasmanan saja. Loh, coba, ya Bu ya. Jadi kalau hati sudah kontak kepada Allah, menggantikan lisan, insya Allah lebih efektif. Ojo kakek ngomong, wis tak, ojo kakek ngomong. Anak kita sekarang, saya tanya, anak sekarang pinter-pinter apa enggak? Dibantah mumet sampean, Pak. Wis jaan nang masjid. Ayo nak ikut nak kemana? Ayo sudah jalan-jalan. Saya itu yang mangkel, Pak. Kalau orang mengidentikan pondok tempat pembuangan anak, itu saya paling marah. Saya ini orangnya jarang marah. Bener. Ngamuk sering. Tapi saya marah kalau orang mengatakan, kamu kalau nakal, aku pondokkan. Astagfirullahaladzim. Anda buat kurikulum salah. Nah, kalau mau masuk surga, di pondok. Nah, itu kurikulumnya.
Kalau kamu nakal, nggak nurut sama mama, aku buang ke pondok. Oh, aku krungu, tak jewit lambe sampean. Lambe kok dijogo. Tak plester ya. Buat kesan begitu. Buat kesan yang indah. Saya tanya sampean ada orang punya anak 3. Yang pertama cerdas, yang kedua pinter, yang ketiga nambeng plus oon. Sing sampean pondokno sing ndi? Jawab. Sing cerdas SMA negeri akselerasi. Sing pinter SMP negeri. Sing tambeng wis oon Gus Fikri. Sampai miring kopi aku. Allah, saya kadang tidak terima di situ, Pak. Sampean anaknya kuliah Fakultas Pertanian, hanya akan menekuni ilmu pertanian jadi sarjana pertanian. Anak sampean kuliah Fakultas Ekonomi, hanya ngerti ekonomi. Anak sampean di pondok multi fakultas, multi ilmu, tafsir ada, hadis ada, fikih ada. Ngono sampean wae anak sing paling goblok. Waalaikumsalam, salam, Pak Yai. Oke, ada Pak? Saya mau mondokkan anak Pak Yai. Alhamdulillah. Kenapa? Anaknya dipondokkan. Aduh Pak Yai, sudah tidak sanggup saya. Oh, kok tidak sanggup gimana? Ya Allah Pak Yai, ini ibunya sudah stroke 4 kali. Masya Allah, sekolah rambutnya ini Pak dicukur entek Pak. Rambutnya ini dicukur habis. Yang panjang, yang atas dipanjangkan, sik diwei jeli di ngadek-ngadek no. Masya Allah, yang kiri habis. Budal sekolah ini cik, jari tonggone, iku anake wong, anake landak. Bareng anake wis gak kena diatur, lebokno pondok Serano Gus Fikri. Seminggu, 2 minggu nyambangi. Waalaikumsalam. Gimana Pak Yai? Anak saya. Alhamdulillah kerasan. Sampean gimana? Anaknya mondok gimana? Alhamdulillah Yai, anak saya di pondok, saya kerja tenang, makan tenang, tidur tenang, hidup saya sekarang tenang. Saya jawab, sampean tenang. Wah, aku mumet. Allah, kita ndak fair kadang-kadang. Kita ndak adil kadang-kadang kepada lah ngono lek wis ana apa-apa. Kamu jangan durhaka. Lah, Anda sendiri yang membuat kurikulum anak jadi durhaka. Saya tanya, Bapak-bapak, ada enggak sekarang istri berani kepada suami? Menang. Gak takon sampai anakku. Regua. Ada enggak istri berani kepada suami? Ada enggak istri ngilok-ngilok no sing lanang? Rungokno. Jangan menyalahkan istri. Meneng Bu tak belani aku. Karena Anda sebagai suami membuat kurikulum istri berani kepada suami. Suwen enggak karu-karu. Mohon maaf Pak, Anda jangan membayangkan ketika Anda qabiltu nikahaha wa taswijaha bil mahril madkur halan, Anda jangan membayangkan malam pertama. Jangan. Ya Allah, amanahmu aku ambil dari orang tuanya. Bayangkan itu. Ya Allah, kuatkan aku. Bikin program. 1 hari 1 juz, hataman bersama, sholat subuh bersama. Itu kurikulum seperti itu. Insya Allah ini Bu. Ya Bu ya, terakhir Pak silakan. Ini kita terus gak mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya Bapak Kiai utamanya dan para pengunjung, para undangan.
yang saya hormati, saya mohon waktu sebentar saja karena ada sesuatu yang perlu saya sampaikan. Karena sampai saat ini masih belum bisa saya pecahkan. Ada pernah saya baca memang dan pernah saya dengar ada terjemahan dari sesuatu surat. Allah itu mengatakan, mintalah kepadaku, aku akan memberimu. Sampai sekarang kalimat itu melekat pada hati saya. Mengapa demikian, Pak Kiai? Saya sekarang menderita sakit, Pak Kiai. Sakit nyeri sendi. Jadi seperti tadi berdiri lama saya tidak bisa, saya harus duduk. Berjalan terlalu jauh saya sakit dan sebagainya. Tiap malam sekitar jam 2 dan jam 3 saya pasti bangun, Pak Kiai. Tapi akhir-akhir ini saya tidak. Saya bangun itu saya sholat tahajud. Tapi akhir-akhir ini saya tidak melakukan sholat tahajud. Mengapa? Tiap saya sholat 5 kali saya minta kepada Allah, ya Allah, sembuhkanlah saya, ya Allah. Selain saya minta kepada Allah, saya ke dokter. Dokter ini. Namun sampai sekarang nyeri sendi saya belum sembuh. Belum sembuh, Pak Kiai. Ya, paham sudah. Selanjutnya saya mohon petunjuk, Pak Kiai. Okay. Bagaimana baiknya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ayatnya ada di surat Al-Baqarah 186, 187. Ud'uni astajib lakum, surat Al-Baqarah. Ya, sudah masuk juz 3. Surat Al-Baqarah itu mulai juz 1, 2 sampai juz 3. Mintalah kepadaku, kamu akan aku beri. Tapi di ayat itu kalimatnya indah. Tidak nutut kalau saya jelaskan dari segi konstruksi kalimat. Karena memahami ayat itu tidak cukup baca terjemahan, tapi harus memahami konstruksi katanya. Kalimat per kalimat, ini indahnya Quran. Kesimpulannya, gampangannya, mintalah kepadaku, aku beri. Tapi di situ ada syaratnya. Tidak semua permintaan diberi Allah. Ada syaratnya bagaimana permintaan yang diberi Allah. Tapi secara umum kalau kita minta kepada Allah, Allah akan memberi. Ya, ada syaratnya. Contoh, Kanjeng Nabi menjelaskan, doa orang beriman akan dikabulkan Allah dengan syarat tidak kesusu. Tidak kesusu. Yang kedua, Kanjeng Nabi dawuh, ud'u rabbakum wa antum muqinuna bil ijabah. Kamu minta ke Allah, kamu harus yakin. Fa innallaha la yaqbalu da'wata min qalbin ghafilin lahinin. Allah tidak menerima doa orang yang hatinya lupa, hatinya ragu-ragu. Nah, ini perlu penjelasan panjang, Pak. Jadi ada prasyarat doa itu dikabulkan. Tapi secara umum doa mesti dikabulkan. Ya. Sekarang saya tanya Bapak, Bapak sakit berapa tahun? Sakit? Ya, anggap 3 tahun. Sakit 3 tahun. Ya. Bapak tahu Nabi Ayub? Nabi Ayub itu sakit, doa minta sembuh, dikabulkan Allah 24 tahun.
Baru 3 tahun. Lihat saya sakit karena kecelakaan baru 28 tahun. Saya kecelakaan 90. Saya tiap hari, tiap waktu, tiap menit, saya minta, ya Allah sembuhkan saya. Sampai sekarang, Allah tidak memberikan kesembuhan. Apakah doa saya tidak dikabulkan? Tidak, Allah mengabulkan doa saya. Tapi dalam bentuk yang lain. Tolong dijawab, yang paling tahu, yang paling baik buat kita siapa? Karena Allah menilai, iki wong iki luwih apik loro. Lek sampai sehat iso mlaku, ocul. Pengajian roti pe buyar. Ini yang sering saya sampaikan, jangan melihat persoalan dari persoalan itu saja, tapi lihat hikmah di balik persoalan itu. Ini yang sering saya sampaikan. Di balik sakit, itu sebetulnya Allah sedang menguji kesabaran Anda. Allah menambah pahala Anda. Allah menghapus dosa Anda. Allah mengangkat derajat Anda. Ulama itu Pak, mohon maaf ya Pak ya. Mohon maaf ya, ulama itu Bu, kalau sakit, saya tanya, samain kalau sakit doanya apa? Minta sembuh apa segera sembuh? Secepatnya sembuh? Nah, istighfar, secepatnya sembuh. Secara umum, kalau orang sakit mesti minta segera sembuh secepatnya, kalau perlu Allah di deadline. Ya Allah, minggu depan harus sembuh ya Allah. Karena minggu depan saya mau mantu. Kalau para wali, kekasih Allah, tidak begitu doanya. Karena dia paham, dengan saya sakit, dosa saya diampuni. Derajat saya diangkat. Wali itu kalau sakit, ya Allah, jangan cepat sembuhkan saya. Kuatkan saya, sabarkan saya. Itu wali Allah, lah kita wali murid. Jadi memang betul Pak, Allah dawuh, Al-Baqarah 186, 187. Mintalah kamu, tapi insya Allah nanti kita terangkan Pak, maksudnya tidak nutut, ada prasyarat doa. Contoh, Kanjeng Nabi mengibaratkan begini. Ada orang doa. Allahumma. Kata Rasulullah, bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, sarungnya haram. Fa'aina yustajabulah. Bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim ketika menjelaskan hadis tentang doa itu mensyaratkan doa yang diterima itu ada 13. Al-Imam Asy-Syaikh Ibrahim, ya Allah belakangnya lali saya, itu mensyaratkan doa yang diterima 17. Hah? Nabi Yunus, mohon maaf, Nabi Yunus doa kepada Allah. Ya. Berapa hari baru dikeluarkan dari ikan. Nabi Musa. Nabi Musa itu doa, ya Allah hancurkan Fir'aun. Yang doa Nabi Musa, yang amin Nabi Harun. Ketika diutus Allah, idhaba ila fir'auna, surat Toha. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Musa, Harun, berangkat kamu ke Fir'aun. Fir'aun melampaui batas. Fir'aun didoakan Nabi Musa, ya Allah hancurkan Fir'aun. Nabi Harun, amin. Dikabulkan Allah,
Fir'aun baru hancur 40 tahun kemudian. Yang doa siapa? Nabi. Yang ngamini? Satunya Rasul, yang ini Rasul. Nabi podo Nabi. Dikabulkan berapa tahun? 40. Di pengajian rotib, di pengajian duha, yang doa siapa? Gus Fikri. Yang ngamini? Sampean. Ngono sampean kesusu. Lu ini yang doa Nabi Musa. Sing ngamini Nabi Ibrahim, Nabi Harun. Lah di sini yang doa sing dongo aku, potongan sing ngamini koyok sampean. Wis potongan gak meyakinkan blas. Tapi kan kita tidak boleh putus asa. Insya Allah kapan-kapan saya doakan mau cepat sembuh, mudah-mudahan. Nikmati Pak, nikmati. Saya Bu Pak sakit pakai kursi roda, saya nikmati. Sampean tahu, ndelok aku merengut, smile, senyum, menginspirasi banyak orang supaya bahagia. Saya merasa tidak sakit, saya merasa nikmat. Apa nikmatnya Gus? Tidak capek. Yang capek kan yang nyurung. Subhanallah. Jadi tanya sama? Tidak jadi. Jam berapa? Oh yang ketiga, ditunda dulu yang ketiga, ini permintaan. Jadi yang pertama tadi kurikulum rumah tangga, kurikulum iman, 2 sholat. Yang ketiga, ya bunayya intaku mithqala habbatin fis samai, terusannya lari saya, fis sakhra'i was sama. Kalau kamu melakukan kebaikan sekecil apapun, ya'ti bihallah, Allah akan mendatangi. Ya, yang pertama ini, yang ketiga, kurikulum merasa diawasi Allah, merasakan kehadiran Allah. Ya, wala tusair, terusan ayat itu, wala tusair khaddaka linnas, kamu jangan melengos. Lek ketemu menungso ojo melengos. Wala tamshi fil ardi maroha, lek melaku ojo sombong. Artinya apa? Yang ketiga, kurikulum akhlak. Kurikulum iman, 2 kurikulum sholat, 3 kurikulum akhlak. Lek ketemu wong ojo melengos. Makanya Bapak Ibu, sampean ojo isin boso nang anak. Kita nyuntui. Nak, sampean wis maem. Ya, Bu, dalem. Nyuntui. Pak, dalem. Bu, sampe lek nyeluk bojo sampean, jawaban bojo sampean apa? Hoi. Pak, oi. Maklum, mantan supir ojek. Kenapa sih? Saya kalau dipanggil istri saya, ya dalem. Apa Bu sik ning jeding? Nak, ayah, ya nanti pengajian. Ya dalem. Nanti pengajian apa enggak, Nak? Mboten. Libur. Akhlak. Coba. Kurikulum Rasulullah, kurikulum Quran lengkap. Ojo melengos. Loh. Nih. Jangan membiasakan anak saling begini. Yang ngajari siapa? Kalau anak saling begini, Pak, begitu tadi kan. Ini namanya ta'adduban.
takdub takwa. Kalau ditambah begini, tabarukan. Makanya santri itu, jamaah itu, kalau saling ke kiainya, takdub tabaruk, ambil barokah. Tidak cukup Pak, saya sering jamaah Abu, salaman, moro, Masya Allah, mulai pengajian, salaman. Teles Bu. Saya heran, ini yang memulai siapa? Tuh waktu ini tidak nutut saking ya. Dibuat episode kedua saja lah. Lah masa saling begini, apa itu? Ojo melengos. Loh ini kan melengos. Kadang sekarang ya Allah, dulur podo dulur gak nyopo, melengos. Tonggo ambek tonggo ndak nyopo, melengos. Ya. Gara-gara urusan apa? Kadang-kadang urusan politik. Kakangin dukung Prabowo, adikin dukung Jokowi. Sampai sekarang masih tidak nyapa itu Pak. Padahal di Jakarta Prabowo sudah menyatu dengan Pak Jokowi. Sudah jadi menterinya Pak Jokowi. Bukan karena Pak Jokowinya. Ketika ditanya, Pak Prabowo kenapa sampean kok tidak milih jadi oposisi? Kok malah sampean mau jadi menterinya Pak Jokowi? Rahasia tapi ini ya. Rahasia, ojo ngomong sopo-sopo sampean. Termasuk TV ojo ngomong sopo-sopo. Apa kata Pak Prabowo? Saya bukan hanya karena ngurmat Pak Jokowi, tapi wakilnya. Siapa wakilnya? Kiai. Kalau Pak Jokowi sendiri, wakilnya bukan kiai, saya tetap jadi oposisi. Saya tidak mau gabung. Ini kiai. Saya tidak manut kiai, manut siapa? Pak Prabowo jenderal, manut kiai. Sampean satpam gak manut kiai. Pegel aku suwe-suwe. Jenderal, soge Pak Prabowo itu. Sampean duwe warung sego pecel ae. Gak nurut nang kiai. Makanya jangan meremehkan kiai. Kiai Ma'ruf mendampingi Pak Prabowo. Makanya saya enjoy saja. Saya yakin Indonesia barokah. Lah wakile kiai. Kan ada orang ngenyek, kiai itu kelompok tradisional, tidak bisa berpikir modern. Pakaiannya saja tradisional, kaum konservatif, kaum sarungan. Saya jawab tidak masalah. Kiai disebut kaum sarungan karena kekuatan kiai ada di dalam sarungnya. Makanya rata-rata kiai anaknya akeh. Kok kadek kiai buka sarung, kiamat sugro. Mohon maaf. Jangan begini. Ya, ini namanya apa? Ta'adub, beradab. Kalau diwalik, tabaruk nyari barokah. Oh, lah ini ketemu wis gak nyopo. Ketemu loh sak duluran. Numpak sepeda motor, salipan. Nabrak warung sampean. Lengkap kurikulum rumah tangga menuju surga. Bawa keluarga, 1 dengan kurikulum iman, 2 kurikulum sholat, 3 kurikulum etika akhlak. Insya Allah kita bersama dengan keluarga. Ojo mlebu swarga dhewean. Bawa istri, bawa anak, bawa suami, bawa anak semuanya masuk surga. Dan kita insya Allah juga masuk surga bersama-sama. Al-Fatihah. Mohon maaf lahir batin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak, ada yang mau tiket surga, ada kalender. Di luar ada kalender dari Majelis Rotib, itu termasuk salah satu tiket
swarga. Nggih, silahkan. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad.